Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Puspitasari, NIM B131230043. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas topik mengenai perbedaan generasi dalam dunia kerja dan pengaruhnya terhadap perilaku organisasi. Yuk kita lihat bagaimana karakter setiap generasi membentuk cara mereka bekerja, berkomunikasi, dan kolaborasi dalam organisasi saat ini. Ya, pertama ada definisi generasi. Generasi didefinisikan sebagai sekelompok individu yang lahir dalam rentang waktu tertentu, yang berbagi pengalaman hidup penting dan pengaruh budaya selama masa-masa pembentukan diri mereka. Perbedaan generasi mengacu pada variasi nilai, keyakinan, dan pendapat di antara kelompok usia ini. Selanjutnya ada kategori generasi. Ada 4 generasi, yaitu generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Yang pertama ada generasi baby boomers, lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964. Generasi ini dibentuk oleh Perang Vietnam, Perang Dingin, Gerakan Hak Sipil, dan Watergate. Ciri-ciri generasi ini optimis, gila kerja, berorientasi pada tim, terikat tugas, loyal, dan berorientasi pada kesuksesan. Gaya kerjanya, generasi baby boomers menghargai kerja sama tim dan pencapaian individu. Mereka mencari pengakuan atas upaya mereka dan prioritaskan nilai perusahaan jangka panjangnya. Gaya komunikasi, lebih suka tatap muka dan panggilan telepon, tetapi email juga diterima secara luas. Apa yang dapat dilakukan pemberi kerja untuk mendukung mereka? Yaitu dengan memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan diri, mengakui kontribusi mereka, dan menempatkan mereka dalam peran mentor. Yang kedua, ada generasi X, lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980. Generasi ini dibentuk oleh epidemi AIDS, Perang Dingin, dan gelombang.com. Ciri-ciri generasi ini mandiri, mudah beradaptasi, dan percaya pada diri sendiri, lebih mengutamakan kehidupan pribadi daripada keuntungan perusahaan. Gaya kerjanya, generasi X senang bekerja mandiri dan mungkin berganti pekerjaan jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Mereka juga menginginkan gaji yang adil, kompensasi untuk pekerjaan tambahan, dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya. Gaya komunikasinya, email lebih disukai, tetapi tatap muka dan panggilan telepon juga banyak digunakan pada generasi ini. Apa yang dapat dilakukan pemberi kerja untuk mendukung mereka, yaitu dengan memberikan umpan balik langsung, fleksibilitas, dan keseimbangan kehidupan kerja, serta menawarkan kesempatan pengembangan profesional dan pembinaan. Yang ketiga, ada generasi milenial, atau bisa disebut dengan generasi Y, lahir antara tahun 1981 sampai 2000. Generasi ini dibentuk oleh Columbine, Perang Irak, Perang Afghanistan, dan munculnya internet. Ciri-ciri generasi ini berorientasi pada tujuan, paham teknologi, dan berjiwa kewarganegaraan. Akan berganti pekerjaan jika keseimbangan kehidupan dan pekerjaan mereka terganggu. Gaya kerjanya, generasi milenial menghargai pekerjaan yang bermakna, manajer yang hebat, kerja tim, tantangan, fleksibilitas, dan keseimbangan kehidupan kerja. Gaya komunikasinya lebih menyukai pesan instan, teks, dan email. Apa yang dapat dilakukan pemberi kerja untuk mendukung mereka, yaitu kenali mereka secara pribadi, kelola berdasarkan hasil, berikan umpan balik langsung, dan tawarkan pekerjaan yang fleksibel karena 45% mengalami kelelahan akibat intensitas beban kerjanya. Yang terakhir ada generasi Z, lahir antara tahun 2001 sampai dengan sekarang. Generasi ini dibentuk oleh resesi global, munculnya media sosial, pandemi COVID-19, dan akses ke teknologi sejak usia mudanya. Ciri-ciri generasi ini berorientasi pada tujuan, mandiri, dan sadar diri, menghargai personalitas, individualitas, kreativitas, serta keberagaman dan inklusivitasnya. Gaya kerja generasi Z menghargai stabilitas kerja dan pengakuan individu. Mereka juga terdidik dalam berprinsip sehingga memilih untuk meninggalkan perusahaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Gaya komunikasinya lebih menyukai pesan instan, teks, dan medsos. Apa yang dapat dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendukung mereka? Dengan cara memberdayakan mereka agar mandiri,
membiarkan mereka terlibat dalam beberapa proyek secara bersamaan, dan yang terpenting dari semuanya, memprioritaskan pekerjaan yang fleksibel. Dari latar belakang masing-masing generasi, penelitian menunjukkan bahwa perbedaan generasi dalam nilai-nilai pekerjaan dapat dikategorikan ke dalam dimensi-dimensi utama seperti yang pertama ada etos kerja, yang meliputi sikap terhadap dedikasi, tanggung jawab, dan komitmen. Yang kedua ada keseimbangan waktu luang dan kehidupan kerja, yaitu memprioritaskan waktu pribadi dengan ambisi karirnya. Lalu yang ketiga ada nilai ekstrinsik, meliputi pentingnya gaji, status, dan keamanan kerja. Lalu nilai-nilai intrinsik meliputi rasa, tujuan, pemanfaatan bakat, dan pemenuhan pribadi. Lalu ada nilai-nilai altruistik, meliputi minat dalam berkontribusi terhadap tujuan sosial dan membantu orang lain. Dan ada nilai-nilai sosial, yaitu keinginan untuk memiliki rasa memiliki dan hubungan di tempat kerja. Salah satu bidang penelitian terbaru tentang perbedaan generasi berfokus pada apresiasi di tempat kerja. Apresiasi yang didefinisikan sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap aspek positif seseorang dan dalam suatu situasi, telah dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, ikatan sosial yang lebih kuat, dan kesehatan mental yang lebih baik. Studi menunjukkan bahwa generasi yang lebih tua menunjukkan tingkat apresiasi yang lebih tinggi dibanding generasi yang lebih muda. Generasi baby boomers dan generasi X misalnya cenderung menunjukkan spiritualitas dan rasa syukur yang lebih besar dibanding generasi milenial dan generasi Z. Pergeseran generasi ini sejalan dengan model individualisme ekstrinsik yang menyatakan bahwa seiring perkembangan generasi, mereka menjadi lebih berorientasi eksternal atau mencari status dan validasinya, dan kurang introspeksi. Tren ini dapat berkontribusi pada meningkatkan kecemasan dan kekhawatiran yang berorientasi masa depan di kalangan generasi muda, yang mengaruhi ekspektasi dan pengalaman mereka di tempat kerjanya. Berikutnya ada strategi memahami nuansa generasi bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Beberapa strategi meliputi yang pertama ada mempromosikan pelatihan kesadaran dan rasa syukur. Karena generasi muda mungkin lebih fokus pada kekurangan mereka, organisasi dapat menerapkan program yang mendorong kesadaran saat ini, ketahanan, dan rasa syukurnya. Yang kedua, ada memanfaatkan kekuatan generasi, yaitu dengan mendorong bimbingan dan kolaborasi lintas generasi, memungkinkan kelompok usia yang berbeda untuk berbagi pengetahuannya, perspektifnya, dan keterampilannya. Yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi dan kemampuan beradaptasi, yaitu dengan mengenali gaya komunikasi dan harapan yang berbeda dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerja timnya. Lalu ada membina inklusivitas, itu dengan mengakui perbedaan generasi sambil menumbuhkan budaya yang menghargai kontribusi semua karyawan, memastikan kohesi dan keterlibatan yang lebih besar lagi. Berikutnya, ada keuntungan adanya beberapa generasi di tempat kerja. 1. Beragam perspektif dan kreativitas dilakukan dengan menggabungkan ide-ide segar dari karyawan yang lebih muda dengan pengalaman dan kebijaksanaan rekan kerja yang lebih tua akan menumbuhkan inovasi. Yang kedua, pemecahan masalah yang ditingkatkan dengan adanya campuran keterampilan, pengetahuan, dan sudut pandang memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap tantangan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan kinerja. Kolaborasi antar generasi dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan menyeluruh. Berikutnya, ada dampak perbedaan generasi terhadap kendala potensial organisasi. Yang pertama, ada hambatan komunikasi. Generasi yang berbeda mungkin memiliki preferensi berbeda untuk gaya komunikasinya dan teknologi komunikasinya. Yang nomor 2, nilai dan harapan yang saling bertentangan. Kebijakan di tempat kerja dan pendekatan kepemimpinan mungkin perlu disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai prioritas. Yang ketiga, ada resistensi terhadap perubahan. Generasi yang lebih tua mungkin kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru atau perubahan lingkungan kerjanya, sementara karyawan yang lebih muda mungkin mendorong transformasi yang lebih cepat. Selanjutnya, ada cara menjembatani kesenjangan generasi di tempat kerja. Berikut adalah beberapa kiat untuk menjembatani kesenjangan ini. Yang pertama, membangun komunikasi terbuka dan saling
memahami. Wajar jika setiap generasi memiliki preferensi komunikasi, tapi hal ini tidak boleh menjadi penghalang bagi komunikasi efektif dalam tim Anda. Itulah mengapa sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa nyaman berbagi pemikiran dan ide mereka. Pertama, gunakan beragam saluran komunikasi. Platform digital sangat bermanfaat bagi generasi muda yang melek teknologi, sementara karyawan yang lebih tua mungkin lebih menyukai materi cetak atau akses langsung ke manajer untuk menjawab pertanyaan mereka. Kedua, tak ada yang mengalahkan kekuatan mendengarkan secara aktif dan rasa hormat yang tulus. Dorong semua karyawan, berapapun usia mereka, untuk berpartisipasi aktif dalam percakapannya. Ketika karyawan merasa didengarkan dan dihormati, mereka termotivasi untuk memberikan yang terbaik di tempat kerja. Ini adalah prinsip penting dari setiap lingkungan kerja yang gesit. Yang kedua, ciptakan budaya kolaborasi inklusivitas. Jika Anda ingin mendorong kolaborasi dan inklusivitas di organisasi, sesuaikan ruang kantor Anda agar sesuai dengan karakteristik dan gaya kerja unik setiap generasinya. Dengan begitu, setiap orang dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan merasa diterima. Untuk generasi tua yang lebih menyukai kantor, sediakan meja atau stasiun kerja permanen untuk memberikan stabilitasnya. Sementara itu, bagi generasi muda yang lebih menyukai pilihan kerja yang lebih fleksibel, pertimbangkan desk hoteling atau hot desking untuk lingkungan yang lebih dinamis. Dengan perangkat lunak, penjadwalan meja, penerapan kebijakan ini menjadi sangat mudah. Perangkat lunak ini mendorong kolaborasi di kantor bagi generasi yang lebih tua, sekaligus menjaga fleksibilitas bagi generasi yang lebih muda, membantu Anda mencapai keseimbangan sempurna, menciptakan tempat kerja di mana berbagai generasi dapat berkembang bersama. Yang ketiga, memanfaatkan kekuatan dan keahlian generasi. Manajer harus menyesuaikan gaya manajemen mereka untuk memotivasi dan mengeluarkan yang terbaik dari setiap generasinya. Ambil contoh, generasi milenial. Mereka akan berkembang pesat ketika memiliki hubungan yang positif dengan manajer mereka. Jadi, jalinlah hubungan dengan mereka, tunjukkan minat yang tulus dan berikan mereka bimbingan juga. Namun, jangan abaikan juga kekuatan program mentoring dan pembinaan bagi generasi yang lebih tua. Generasi baby boomers senang keahlian mereka diakui, dan ini merupakan cara yang bagus untuk menghargai kontribusi mereka, sekaligus membantu karyawan yang lebih muda mengejar ketertinggalannya. Lalu yang keempat, ada menawarkan paket manfaat yang kompetitif. Terlepas dari generasi mana mereka berasal, semua karyawan menghargai paket tunjangan yang membantu mereka bekerja sebaik-baiknya. Misalnya, fasilitas seperti pilihan bekerja fleksibel, keanggotaan pusat kebugaran, dan program pengembangan karir yang baik dihargai oleh karyawan dari semua generasinya. Program kesehatan juga merupakan cara hebat untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, karena 60% pencari kerja memprioritaskan kesejahteraan karyawannya. Dan terakhir, berikan ketenangan pikiran kepada karyawan Anda dengan menawarkan asuransi jiwa adalah cara yang luar biasa untuk menunjukkan apresiasi dan membantu mereka mendorong orang-orang terkasih. Ini juga merupakan tanda tempat kerja yang cerdas. Yang 5, tekankan tujuan bersama dan nilai-nilai bersama. Bangun kepercayaan di antara kolega, antar generasi, dengan menemukan kesamaan yang menjembatani kesenjangan generasi. Misalnya, apakah karyawan baby boomers jago teknologi? Pasangkan mereka dengan rekan kerja Gen Z yang juga antusias dengan teknologi untuk proyek kolaboratif. Bagaimana dengan Gen X yang super terorganisir? Pasangkan mereka dengan milenial yang berorientasi pada hasil tugas-tugas yang membutuhkan ketajaman mata. Yang keenam, bangun tenaga kerja multigenerasi yang efektif. Setiap generasi membawa serta harta karun, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi bisnis. Mempelajari cara menavigasi perbedaan generasi di tempat kerja tidak hanya memanfaatkan harta ini dengan baik, tetapi juga membantu memastikan karyawan multigenerasi Anda mencapai pencapaian penuh potensi mereka. Selanjutnya, contoh perbedaan generasi. Perbedaan generasi mengacu pada perilaku, nilai, dan sikap yang berbeda dari berbagai kelompok usia yang dibentuk oleh pengalaman sosial mereka yang unik. Contoh perbedaan generasi meliputi
1. Preferensi komunikasi. Generasi baby boomers mungkin lebih menyukai percakapan tatap muka atau telepon. Generasi milenial dan Gen Z mungkin condong ke komunikasi digital seperti email, teks, atau pesan instan. Nomor 2, nilai-nilai pekerjaan. Generasi baby boomers seringkali menghargai keamanan kerja dan loyalitas terhadap satu pemberi kerja. Sedangkan generasi milenial dan Gen Z mungkin memprioritaskan keseimbangan kehidupan kerja dan perubahan karir yang sering. Nomor 3, kemampuan beradaptasi teknologi. Generasi yang lebih tua mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Sementara generasi muda yang tumbuh di era digital seringkali lebih mudah menerima kemajuan teknologi. Nomor 4, pandangan tentang otoritas. Generasi baby boomers mungkin menghormati struktur hierarki, sementara generasi muda mungkin lebih menyukai pendekatan organisasi yang lebih kolaboratif dan datar. 5. Gaya belajar. Generasi yang lebih tua mungkin terbiasa dengan sesi pelatihan formal. Generasi yang lebih muda mungkin lebih menyukai platform pembelajaran digital sesuai dengan permintaan. Selanjutnya, contoh penerapan dan pengaruh generasi baby boomers terhadap perilaku organisasi. Yang pertama, penerapannya dalam aspek mentoring. Baby boomers sering berperan sebagai mentor atau pembimbing bagi generasi muda seperti Gen X, Y, atau Z. Mereka menularkan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan loyalitas melalui pengalaman langsung. Proses mentoring biasanya dilakukan secara tatap muka. Adapun pengaruh mentoring terhadap perilaku organisasi, yaitu menciptakan transfer pengetahuan dan budaya kerja klasik yang memperkuat kontinuitas organisasi, meningkatkan penghargaan terhadap pengalaman dan senioritas, dan juga bisa terjadi ketegangan antar generasi karena gaya mentoring baby boomers cenderung instruktif. Sementara generasi muda lebih menyukai kolaborasi dan kebebasan berekspresi. Contoh nyatanya, dalam perusahaan perbankan, manajer senior atau baby boomers membimbing staf milenial dengan rutinitas, disiplin, dan etika kerja yang ketat. Namun, perlu beradaptasi agar mentoring terasa dua arah dan tidak kaku. Yang kedua, penerapannya dalam aspek hambatan komunikasi. Baby boomers lebih nyaman menggunakan komunikasi langsung, yaitu tatap muka, rapat formal, ataupun memo tertulis daripada media digital. Mereka menghargai kesopanan, struktur, dan etika formal dalam berbicara, sering menggunakan komunikasi top-down, di mana pesan mengalir dari atasan ke bawahan. Adapun pengaruh mentoring terhadap perilaku organisasi, dapat mendorong budaya komunikasi yang jelas, formal, dan penuh tata krama, meningkatkan kepastian dan kejelasan instruksi kerja. Namun, dalam organisasi modern, gaya ini bisa dianggap kurang efisien atau kaku oleh generasi muda yang lebih menyukai komunikasi cepat dan informal. Contoh nyata, dalam rapat proyek, manajer baby boomers lebih memilih membahas laporan secara langsung dan mendetail, sementara tim muda lebih suka menggunakan aplikasi kolaboratif seperti Google Document. Yang ketiga, penerapannya dalam aspek hierarki. Baby boomers memiliki pandangan bahwa organisasi harus memiliki struktur hierarki yang jelas, siapa atasan dan siapa bawahannya. Mereka sangat menghargai otoritas, posisi, dan masa kerja. Keputusan penting biasanya harus melalui rantai komando formal. Adapun pengaruh terhadap perilaku organisasinya, yaitu membentuk budaya organisasi yang stabil dan teratur dengan kejelasan peran dan tanggung jawab kerjanya, meningkatkan rasa hormat terhadap pimpinan, dan mendorong ketaatan terhadap prosedur. Namun, gaya hierarkis ini kadang menghambat inovasi dan mengurangi partisipasi bawahan dalam mengambil keputusan. Contoh nyatanya, dalam organisasi pemerintahan atau BUMN, karyawan harus melapor berjenjang ke atasan, mencerminkan pola kerja baby boomers yang menghormati sistem hierarki dan prosedur. Selanjutnya, contoh penerapan dan pengaruh generasi X terhadap perilaku organisasi dalam aspek inisiatif mandiri, kurangnya kolaboratif, dan keseimbangan kerja. Yang pertama, penerapannya dalam aspek inisiatif mandiri. Generasi X tumbuh di masa transisi. Mereka menyaksikan perubahan besar dari sistem tradisional ke era teknologi. Mereka dikenal mandiri dan percaya pada kemampuan pribadi, tidak terlalu bergantung pada sistem atau pimpinan. Dalam organisasi, mereka lebih suka diberi kepercayaan dan ruang untuk mengambil keputusan sendiri. Adapun pengaruh inisiatif mandiri terhadap perilaku organisasi, yaitu mendorong budaya kerja proaktif dan berorientasi hasil.
membentuk pola perilaku karyawan yang tanggung jawab dan tidak menunggu instruksi. Namun, terkadang muncul kesan individualistis karena mereka lebih fokus pada tugas masing-masing daripada kerja timnya. Contoh nyatanya yaitu seorang staf generasi X di perusahaan konsultan memilih bekerja sendiri, menyelesaikan laporan klien lebih cepat tanpa menunggu arahan manajer. Ini mencerminkan sifat mandiri dan efisiensi yang tinggi. Yang kedua, penerapannya dalam aspek kurangnya kolaboratif. Generasi X terbiasa bekerja di lingkungan yang menilai kinerja secara individual, bukan berbasis tim. Mereka lebih suka bekerja sendiri, dengan gaya komunikasi langsung dan to the point. Kadang mereka tidak perlu banyak berdiskusi jika tugas bisa diselesaikan sendiri. Adapun pengaruh kurangnya kolaboratif terhadap perilaku organisasi, yaitu mendorong efisiensi dan tanggung jawab individu yang kuat, tapi bisa mengurangi semangat kolaborasi, terutama saat bekerja dengan generasi yang lebih muda, seperti Gen Y ataupun Z, yang terbiasa dengan kerja tim digital. Tantangan bagi organisasi adalah menggabungkan kemandirian Gen X dengan budaya kerja kolaboratif modern. Contoh nyata, yaitu dalam proyek lintas divisi, karyawan generasi X sering memilih penyelesaian bagian tugasnya sendiri tanpa banyak koordinasi, sehingga hasil antar bagian kurang terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, penerapannya dalam aspek keseimbangan kerja. Generasi X menjadi pelopor konsep work-life balance. Mereka melihat bagaimana baby boomers lalu terikat pada pekerjaan sehingga belajar untuk menyeimbangkan antara karir dan kehidupan pribadi, cenderung menyukai sistem kerja fleksibel. Adapun pengaruh keseimbangan kerja terhadap perilaku organisasinya, yaitu mendorong kebijakan organisasi yang lebih manusiawi, seperti cuti keluarga, jam kerja fleksibel, dan remote working. Menumbuhkan budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan juga. Namun, dalam organisasi tradisional, pandangan ini kadang dianggap kurang ambisius atau tidak sepenuhnya loyal. Contoh nyata, manajer generasi X mendorong kebijakan kerja hibrid agar karyawan tetap produktif tanpa mengorbankan waktu keluarga, mencerminkan nilai keseimbangan hidup yang kuat. Selanjutnya, contoh penerapan dan pengaruh generasi Y terhadap perilaku organisasi dalam inovasi, tingkat perputaran karyawan tinggi, dan umpan balik. Yang pertama, penerapannya dalam aspek inovasi. Generasi Y membawa semangat kreatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Mereka aktif memberikan ide baru, menyukai tantangan, dan ingin terlibat dalam proyek yang memberi dampak nyata. Dalam organisasi, milenial sering menjadi penggerak digitalisasi, misalnya penggunaan sistem otomatisasi, media sosial, dan strategi berbasis data lainnya. Adapun pengaruh inovasi terhadap perilaku organisasi, yaitu mendorong budaya inovatif dan adaptif. Organisasi terdorong untuk berubah lebih cepat, membentuk perilaku kerja yang berbasis kreativitas dan kolaborasi lintas divisi. Namun, orientasi pada ide baru kadang menyebabkan kurang sabar terhadap proses birokrasi atau aturan lama. Contoh nyatanya, tim milenial di perusahaan retail menciptakan kampanye pemasaran digital dengan konten interaktif di medsos menggantikan metode promosi konvensional. Hal ini meningkatkan engagement pelanggan secara signifikan. Yang kedua, penerapannya dalam aspek tingkat perputaran karyawan tinggi. Generasi Y tidak segan pindah pekerjaan jika merasa tidak berkembang atau lingkungan kerja tidak sesuai dengan nilai pribadinya. Mereka lebih menghargai kesempatan belajar, budaya kerja fleksibel, dan makna pekerjaan daripada sekedar gaji. Loyalitas bukan pada perusahaan, tapi pada pengalaman dan pertumbuhan karir pribadi mereka. Adapun pengaruh tingkat perputaran karyawan tinggi terhadap perilaku organisasi, yaitu menyebabkan tingkat turnover tinggi, terutama pada perusahaan yang kaku dan kurang memberi ruang berkembang. Mendorong organisasi untuk menciptakan sistem retensi baru, seperti pelatihan karir, budaya inklusif, dan fleksibilitas kerja. Merubah perilaku organisasi menjadi lebih dinamis dan berbasis pengembangan individu. Contoh nyata, banyak karyawan milenial di startup teknologi pindah ke perusahaan lain setelah 1-2 tahun karena mencari tantangan baru dan pengembangan diri yang lebih cepat. Yang ketiga, penerapannya dalam aspek umpan balik.
Generasi Y sangat membutuhkan feedback yang cepat, jujur, dan berkelanjutan. Mereka tidak nyaman dengan sistem evaluasi tahunan, lebih suka umpan balik langsung dari atasan atau rekan kerjanya. Mereka juga terbuka terhadap dua arah komunikasi dalam menilai kinerja, bukan hanya menerima penilaian. Adapun pengaruh umpan balik terhadap perilaku organisasi, yaitu mendorong organisasi menciptakan budaya komunikasi terbuka dan transparan, meningkatkan hubungan kerja yang lebih setara dan kolaboratif antara atasan dan bawahan. Namun, bagi generasi senior, permintaan feedback yang sering kadang dianggap terlalu sensitif atau tidak sabaran. Contoh nyatanya, dalam perusahaan digital agensi, manajer memberikan feedback mingguan melalui platform daring. Hal ini membuat karyawan milenial merasa dihargai dan lebih cepat memperbaiki kinerjanya. Berikutnya, contoh penerapan dan pengaruh generasi Z terhadap perilaku organisasi dalam perubahan budaya kerja, komunikasi instan, dan tantangan hierarki. Yang pertama, penerapannya dalam aspek perubahan budaya kerja. Gen Z mendorong organisasi untuk bertransformasi menuju budaya kerja yang fleksibel, inklusif, dan berbasis nilai. Mereka tidak hanya bekerja demi uang, tapi mencari makna, keseimbangan hidup, dan lingkungan yang positif. Lebih memilih sistem kerja remote, hybrid, atau berbasis proyek dibanding sistem kerja tradisional. Adapun pengaruh perubahan budaya kerja terhadap perilaku organisasi, yaitu mengubah organisasi menjadi lebih adaptif, inovasi, dan digital oriented. Mendorong penerapan kebijakan fleksibel seperti jam kerja bebas dan keseimbangan hidup, namun bisa menimbulkan tantangan bagi generasi senior yang terbiasa dengan budaya kerja formal dan kaku. Contoh nyatanya, perusahaan startup yang banyak memperkerjakan Gen Z menghapus aturan kerja jam yang terlalu lama dan menggantikannya dengan sistem target mingguan. Budaya ini meningkatkan kreativitas tapi kadang menurunkan kedisiplinan jam kerja. Yang kedua, penerapannya dalam aspek komunikasi instan. Gen Z terbiasa dengan komunikasi cepat dan instan melalui platform digital seperti WhatsApp, Discord, atau media sosial internal perusahaan. Mereka menyukai komunikasi yang ringkas, langsung, dan dua arah. Lebih nyaman menyampaikan ide lewat chat atau pesan digital dibanding rapat formal. Adapun pengaruh komunikasi instan terhadap perilaku organisasi, yaitu membentuk budaya organisasi yang responsif, terbuka, dan dinamis, meningkatkan kecepatan koordinasi antar tim lintas divisinya. Namun, gaya komunikasi instan kadang menimbulkan kesalahpahaman karena kurang nuansa formalitas atau konteks emosional. Contoh nyatanya, dalam proyek marketing digital, tim Gen Z berkoordinasi hanya melalui grup chat dan Trello, tanpa banyak rapat tatap muka. Proyek cepat selesai, tetapi beberapa detail strategi sempat terlewat karena komunikasi terlalu singkat dan cepat. Yang ketiga, penerapannya dalam aspek tantangan hierarki. Generasi Z memiliki pandangan bahwa setiap orang dalam organisasi setara dalam ide dan kesempatan. Mereka tidak terlalu menghargai hierarki tradisional dan lebih suka bekerja dalam struktur datar, terbuka dalam menyampaikan pendapat, bahkan kepada atasan langsung. Adapun pengaruh tantangan hierarki terhadap perilaku organisasi, yaitu mendorong terciptanya budaya kerja egaliter dan partisipatif. Atasan dituntut menjadi pimpinan yang kolaboratif, bukan otoriter. Namun dalam organisasi yang masih sangat hierarkis, perilaku ini dianggap kurang sopan atau tidak menghormati senioritas. Contoh nyatanya, seorang karyawan Gen Z di perusahaan besar secara terbuka mengusulkan ide perbaikan sistem kerja lewat forum internal tanpa menunggu izin atasannya. Ide tersebut yang pada akhirnya diterima, walaupun sempat menimbulkan gesekan dengan manajer senior. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai perbedaan generasi dalam dunia kerja dan pengaruhnya terhadap perilaku organisasi, yaitu untuk mengelola tenaga kerja multigenerasi dengan efektif, organisasi perlu menerapkan strategi manajemen yang adaptif, berfokus pada kolaborasi dan memanfaatkan kekuatan unik setiap generasinya. Memahami perbedaan dalam nilai, gaya komunikasi, dan motivasi kerja dapat membantu para pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi semua karyawannya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa.